mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, ya disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertahta selama-lamanya. Oh, gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Gelap sirna di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah anak domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba. Oleh kuasa darah anak domba. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online IFGF Solo. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube IFGF Solo dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ibadah Super Sunday pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Dimohon untuk Bapak Ibu Saudara menyiapkan roti tawar atau roti kering untuk pengganti hosti dan sirup untuk pengganti anggur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk melaksanakan perjamuan kudus. Dan di bulan Juni ini kita akan membuka kembali kelas Discipleship Journey online, baik itu kelas CAM, kelas Grow, maupun kelas Serve. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendaftar, pendaftaran akan dibuka dari tanggal 1 sampai tanggal 13 Juni 2020. Untuk pendaftaran, Bapak Ibu Saudara bisa langsung menghubungi Pendeta Muda Daniel Sriono.
Dan sekarang waktunya kita untuk memuji muliakan nama Tuhan. Silahkan Bapak Ibu persiapkan hati. Stay healthy. And happy Sunday! To the highest, I will sing your praise. Love surrounds me, stands before me, so I will sing your praise. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. For praise, you are the Lord of all, God of my life, so take control. You are give my all, for I am yours and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. You are give my all, for I am yours and you are mine. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia, Tuhan yang memegang kehidupan kami, yang memegang kendali atas hidup kami, sehingga kami boleh berkata bahwa Kau sangat baik Yesus. Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Kami memuji-Mu, mengangkat tangan kami, berikan segalanya hanya bagi-Mu. Come on. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. You are the Lord of all, God of my life, so take control. To you I give my all, for I am yours and you are mine. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allah
berserah, jadilah terjalanku, bawaku di dalammu. Selamanya ku bernyanyi, Kaulah Allahku, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Selamanya Bernyanyi Allah, Kau pegang hidupku. Segalanya kan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Bersyukur ini gerejamu Tuhan, ini umat kesayanganmu Tuhan. Setiap kami tunduk dan berdoa, setiap kami membebaskan roh, setiap kami melihat kemuliaan-Mu, setiap kami merasakan kebaikan. Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Jesus, kami sembah.
di sini. Hanya bagimu. Hanya bagimu Yesus yang layak menerima pujian dan penyembahan dari setiap umat-Mu Tuhan. Kami gereja-Mu pagi hari ini memandang satu nama menjadi dasar hidup kami yang kami pegang dari sekarang sampai selamanya. Hanya nama-Mu Yesus yang kami puji, yang termegah, yang mulia, Amin. yang kekal, Amin Tuhan. yang kudus dalam kehidupan Yes, kami. you are Lord Jesus. Nama-Mu Yesus, Yes, nama you yang are Lord Jesus. nama yang termanis. Yes, Lord. Amin Tak Tuhan. ada yang lain, Kami percaya. hanya nama-Mu Kami percaya. Yesus. Setiap hidupku hanya Penuhi, 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 penuhi kami. Kau yang sampai selamanya. Yes, God. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Yes, you are Jesus. Thank you Lord. Ya Yesusku, pujaanku. Ya Yesusku, Pujaanku. Ya Yesusku, pujaanku. Senap hidupku menyanyikan
Bapa. Katakan imanku, imanku teguh bersamamu. Engkaulah Bapa dan Allahku. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya berharap kita semua senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan tetap bersemangat di dalam mengiring Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua tetap bersabar sampai menantikan kita bisa beribadah di dalam masa new normal di gereja kita. Saat ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi setiap kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, dan di mana firman ini didengar, Tuhan akan berbicara, Tuhan akan memberkati kami, sehingga iman kami dikuatkan dan kami boleh semakin bertumbuh, mengenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui, tahun 2020, tema kita adalah Greater Blessing. Dan pembacaan kita untuk firman Tuhan disampaikan di depan jemaat adalah di kitab Yakobus. Dan bulan Mei, Juni ini tema kita adalah tentang God Fit. Bagaimana kita mendapatkan iman dan menghidupi iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini kita akan sampai ke satu topik yang kita akan bahas dari kitab Yakobus dengan judul Kuasa Lidah. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya akan membacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Dari Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tema kita, kuasa lidah, pada saat ini memiliki poin yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari dan kita akan terima, yaitu untuk kita bisa menyadari bahwa lidah kita atau perkataan kita memiliki kuasa. Dan melalui kuasa perkataan kita, ya, itu menunjukkan seberapa besar iman kita. Seberapa besar kehidupan rohani kita dapat dinilai, dapat dilihat melalui setiap perkataan kita.
Ada sebuah ilustrasi, seorang filsuf Yunani meminta pelayannya untuk menyediakan hidangan terbaik. Pelayannya itu menyiapkan sepiring lidah dengan mengatakan ini adalah yang terbaik dari semua hidangan. Karena dengan itu kita bisa memberkati orang lain, mengkomunikasikan kebahagiaan, menghilangkan kesedihan, menghilangkan keputusasaan, menghibur yang berkecil hati, memberikan semangat bagi orang yang pudar, mengilhami dengan kata-kata kita, dan mengatakan begitu banyak hal untuk membuat orang yang tadinya down, putus asa menjadi semangat kembali, memperoleh kehidupan yang baru. Ternyata belakangan kemudian filsuf tersebut ya meminta pelayannya untuk menyediakan hidangan yang ini yang lain lagi. Kalau tadi yang terbaik, maka filsuf ini meminta hidangan yang terburuk menurut apa yang dia pikirkan. Lalu kemudian sang pelayan membawa kembali sepiring hidangan yang berisi lidah juga. Filsuf ini kaget. Kenapa antara hidangan yang terbaik dengan hidangan yang terburuk wujudnya sama? Kemudian dia tanya kepada pelayannya, kenapa sama? Pelayan itu menjawab, itu yang terburuk. Karena dengan lidah juga, dengan itu juga kita bisa mengutuk dan menghancurkan manusia. Dengan lidah juga bisa menghancurkan reputasi, memprovokasi perselisihan dan percecokan. Ya, bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan bisnis, bisa menghancurkan sebuah negara dan menimbulkan peperangan antar negara. Jadi semua bisa karena lidah ini. Maka filsuf tersebut memuji bahwa, "Hai hambaku, ternyata engkau hamba yang bijaksana." Sudah dikasih Tuhan, itu mungkin sebuah ilustrasi. Tapi tanpa kita sadari bahwa melalui setiap perkataan yang kita ucapkan, ternyata itu bisa berdampak positif bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Sebaliknya juga bisa berdampak negatif buat diri kita maupun buat orang lain. Oleh sebab itu, saat ini kita akan belajar ya, apa kuasa lidah. Yang pertama, ya, kita harus memahami kuasa lidah. Pahami kuasa lidah, ya, supaya kita bisa menggunakannya dengan baik. Kita harus paham sejauh mana kuasa lidah buat saudara dan saya. Yakobus 3 ayat 5 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara dikasih Tuhan, memang lidah itu anggota tubuh yang termasuk kecil di dalam tubuh kita. Tetapi anggota tubuh yang kecil ini bisa menyulut atau menyebabkan perkara-perkara besar terjadi. Apakah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Hal-hal yang baik bisa terjadi melalui perkataan atau lidah kita. Tapi juga hal-hal yang buruk, yang jelek bisa terjadi juga melalui perkataan atau lidah kita. Sehingga Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita suka menggemakan, mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, maka kita akan menikmati buah-buah yang positif dari perkataan kita. Sebaliknya kalau kita suka menggemakan hal-hal yang buruk, keluar dari lidah kita kata-kata yang kotor, maka kita pun juga akan menikmati hal yang buruk sebagai akibat daripada perkataan kita yang tidak baik.
Demikian juga Amsal 21 ayat yang ke-23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Ya, ini juga berarti menjaga lidah. Dipelihara, dijaga supaya mulut lidah kita tidak mengatakan sesuatu perkataan yang salah. Sehingga tidak masuk ke dalam kesukaran yang kita buat oleh karena perkataan kita sendiri. Yakobus 1 ayat 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ini seringkali bisa kita refleksikan dalam kehidupan saudara dan saya. Seorang yang beribadah, salah satu yang bisa kita lihat adalah bisa menguasai diri, bisa menguasai perkataannya. Sehingga perkataan yang kita ucapkan waktu kita dalam ibadah misalnya di gereja, sama juga perkataan yang kita ucapkan ketika kita di rumah, ketika kita di tempat kerja, ketika kita di tempat sekolah, ketika kita dalam pergaulan. Jangan sampai terjadi di gereja kita berkata haleluya, puji Tuhan. Tetapi di luar gereja kita berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kotor, memfitnah, ya, melakukan kata-kata yang tidak sopan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita menganggap kita seorang yang beribadah, marilah kita sesuaikan perkataan kita di luar gereja atau di luar ibadah kita pun harus selaras. Itu artinya orang tersebut memiliki integritas. Dimanapun dia berada, dia tetap murni, dia tetap sama. Apakah di gereja, apakah di rumah, apakah di pekerjaan, di pergaulan, di tempat studi dan sebagainya, dia adalah orang yang berintegritas. Ya, jadi kita melihat kuasa lidah itu begitu besar. Pada tahun 2017, ada seorang remaja perempuan ditangkap oleh polisi. Kenapa ditangkap? Karena ternyata setelah melalui penyelidikan, remaja ini menyebabkan pacarnya bunuh diri. Ya. Dia mendorong, dia memprovokasi pacarnya untuk melakukan bunuh diri. Baik melalui kata-kata langsung maupun melalui rekaman yang terekam melalui ponselnya. Akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka yang menyebabkan seseorang mengalami bunuh diri. Saudara, mungkin hanya kata-kata, tapi kata-kata yang menghasut, kata-kata yang menjatuhkan, kata-kata yang mengarahkan diri kepada hal yang negatif, seringkali membuat kematian bisa terjadi. Jadi kata-kata dapat menentukan hidup dan mati. Ya, ini luar biasanya Tuhan itu menciptakan lidah kita dengan sebuah kuasa yang luar biasa. Nah, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, saudara, bahwa Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya melalui sabdanya, melalui perkataannya. Nah, tidak kebetulan manusia juga diberikan perkataan yang berbeda dengan binatang atau tumbuhan tidak bisa berkata-kata. Tapi hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah bisa berkata-kata. Itulah sebabnya kata-kata kita juga memiliki kuasa. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau kita mengucapkan kata-kata berkat, maka berkat yang akan terjadi. Sebaliknya kalau kita mengucapkan kata-kata yang kutuk, maka kutuk akan terjadi. Jadi ada kuasa di dalam lidah kita. Ada kuasa di dalam perkataan kita. Yang kedua yang kita pelajari pada pagi ini tentang kuasa lidah, kita harus pahami ukuran lidah. Ya, pahami ukuran lidah. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua berkata demikian.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Maksud daripada ayat ini bukan melarang saudara yang memiliki cita-cita untuk menjadi seorang guru atau seorang pengajar. Tapi maksudnya adalah barang siapa banyak dipercaya, ia akan banyak dituntut. Jadi dalam bahasa Jawa kita mengenal akronim guru, yaitu guru digugulan ditiru. Ya, jadi guru itu menjadi panutan, menjadi teladan bagi siswanya, bagi murid-muridnya. Sehingga bukan hanya saat dia mengajar di depan kelas, tetapi juga sikap lakunya di luar kelas harus menjadi teladan yang mencerminkan etika moral, mencerminkan budi pekerti yang luhur, sehingga murid-muridnya, ya, para siswa-siswanya bisa meneladani sikap yang baik dari seorang guru. Jangan sampai dipelesetkan. Guru diguyulan saru. Nah, ini yang tidak baik, saudara. Jangan sampai, wah, guru diguyulan saru karena sikap lakunya yang tidak senonoh misalnya. Sikap lakunya yang tidak sopan, ya, menjadi bahan gunjingan dan sebagainya. Nah, saudara, kembali ke ayat ini, kita harus memahami ukuran lidah. Perkataanmu menunjukkan kedalaman imanmu. Ya, perkataan kita menunjukkan kedalaman iman kita. Peribahasa mengatakan bahwa air beriak tanda tak dalam. Tapi kalau air itu dalam, tidak akan ada riak-riak, dia akan tenang. Demikian juga saudara dan saya yang memiliki iman yang lebih dalam, maka kita akan lebih bisa mengendalikan perkataan kita, lebih bisa mengendalikan lidah kita dari ucapan-ucapan yang tidak positif. Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sudah saya sering mengatakan bahwa di surga itu ada namanya buku kehidupan saudara dan saya. Buku kehidupan itu mencatat semua perbuatan kita selama kita di dunia. Dan ternyata sesuai ayat ini, buku kehidupan itu juga mencatat semua perkataan saudara dan saya. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang menjadi kutuk bagi orang lain, ya, kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, itu dicatat di buku kehidupan dan nanti kalau kita akan menghadap Tuhan, semua akan kita pertanggungjawabkan. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi betapa kita harus menyadari semakin kita ini mengenal Tuhan, semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan, perkataan kita harus berubah. Perkataan kita harus menjadi lebih baik. Perkataan kita harus semakin memuliakan Tuhan. Ya. Jadi ukuran lidah yang dimaksud bukan besar kecilnya ukuran lidah kita ini, saudara. Tapi semakin banyak hal yang Tuhan percayakan kepada kita, misalnya kepercayaan berupa kedudukan, jabatan, ataupun pelayanan dan sebagainya, seharusnya kita semakin bisa mengendalikan lidah kita. Karena kita menjadi semakin banyak dipercaya dan semakin banyak dituntut. Yang ketiga, apa yang kita pelajari pagi ini adalah latih lidah Anda.
Ya, latih lidah Anda. Yakobus 3 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, latihan itu membuat kita menjadi semakin lebih baik. Kalau saudara mungkin belajar yang remaja-remaja, latihan naik motor. Ya. Ketika kita naik motor pertama, mungkin masih kagok, masih kikuk, ya, masih belum lincah. Tapi setelah saudara terus tiap hari menggunakannya, maka akan terbiasa. Demikian juga kalau saudara belajar setir mobil. Pada waktu kita mungkin ambil kursus setir mobil, ya, kita masih ada rasa takut, ya, ada rasa khawatir, ada rasa grogi dan sebagainya. Tapi setelah kita setiap hari menggunakan mobil, maka itu sesuatu yang sudah biasa buat kita. Makanya tidak heran kalau selesai kursus mobil tetapi tidak setiap hari menyetir mobil, dia bisa lupa, dia bisa kagok. Ya, sama juga kalau kita belajar latihan bahasa Inggris. Nah, kurikulum kita kelemahannya adalah kita banyak belajar teori tapi kurang praktek. Nah, akibatnya kita tidak bisa lancar bahasa Inggris. Nah, oleh sebab itu kita perlu melatih lidah kita supaya lidah kita memperkatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik. Bagaimana latihan yang harus kita jalankan? Mulai membangun komunikasi yang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara anggota keluarga. 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Jadi segala yang jahat, segala yang menipu, segala perkataan yang tidak baik, ya, jangan diucapkan. Sebaliknya kita harus membangun komunikasi yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Kemudian bagaimana kita melatih lidah kita? Buang perkataan kotor. Ya, saya tahu bahwa saya pernah bersaksi pada saudara, perkataan kotor itu seringkali timbul karena lingkungan pergaulan kita. Kita biasa mendengar orang-orang berkata kotor, bergaul dengan mereka, sehingga tanpa sadar kita ikut mengucapkan itu. Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi, gimana supaya kita bisa membuang perkataan kotor? Ya, miliki pergaulan yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang membangun iman kita, yang takut akan Tuhan. Jangan bergaul dengan orang-orang duniawi. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hidupnya duniawi, jauh dari Tuhan, ya kita akan mengikuti cara hidup mereka. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rohani, yang takut akan Tuhan, maka perkataan yang positif, perkataan iman, perkataan yang penuh dengan firman Tuhan akan kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melatih lidah kita? Mulai dengan membangun orang lain. Ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kita dikaruniakan mulut ini untuk memberkati orang. Jangan mengutuk orang. Jangan membuat orang jadi down, membuat orang jadi tidak diberkati. Sebaliknya gunakan perkataan kita untuk memotivasi, memberkati orang lain, memuliakan Tuhan.
Saya percaya perkataan kita bisa memberi semangat. Perkataan kita bisa menjadi doa buat orang lain. Ya, bangun orang lain dengan perkataan kita. Kemudian bagaimana kita melatih lidah kita? Perlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan Anda. Ya saudara, kalau kita menyadari siapa kita, mungkin kita adalah orang yang paling bersyukur di dunia ini. Dosa kita yang begitu luar biasa, ini saudara dan saya. Tapi Kristus telah mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Dan kita diangkat menjadi anak-anaknya, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itu suatu berkat yang luar biasa. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap saudara dan saya ketika melihat atau bertemu dengan orang yang ramah, orang yang peduli dengan saudara, orang yang care, ya, orang yang diajak ngobrol itu menyenangkan. Saudara pasti akan semangat. Saudara pasti akan diberkati. Tapi bagaimana saudara dan saya ketika ketemu seseorang yang cuek, dingin, tidak peduli, ngomong seperlunya. Ya, kadang-kadang mungkin ngomong seperlunya dan omongannya itu menyakiti. Wah, itu lebih buruk lagi, saudara. Kita tentu tidak akan nyaman berada di sisinya. Nah, oleh sebab itu, sebagaimana saudara dan saya telah diterima oleh Kristus, yang tidak menganggap dosa-dosa kita di masa lalu, telah melupakan semua dosa-dosa kita dan mengangkat kita menjadi anaknya dan memiliki persekutuan dengan Dia. Demikian juga mari kita jadi berkat buat orang lain. Jangan sampai orang menganggap saudara dan saya sebagai orang yang tidak ramah, orang yang kejam, orang yang bengis, orang yang cuek. Ya, jangan saudara, ayo kita belajar. Di sini dikatakan hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain. Belajar untuk memperhatikan orang lain, belajar untuk peduli pada orang lain, belajar untuk menyapa lebih dulu, belajar untuk menghormati lebih dulu. Karena ternyata bukan usia. Yang muda harus lebih menghormati yang tua. Tapi Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi saudara dan saya, siapapun kita, mungkin usia kita lebih daripada dia. Kalau saudara memberi hormat lebih dulu, maka juga akan meninggalkan sebuah legacy, warisan. Ternyata yang muda nanti juga akan bisa menghormati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang terakhir saya akan bacakan dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di sini ada kata dasar gema. Nah, ingatkah saudara kata gema ini? Kalau saudara mungkin waktu kecil kita pernah ada di lapangan dan kita mungkin teriak, "Hei!" Maka dari sana akan menyaut, "Hei, kamu siapa?" Dia akan menjawab, "Kamu siapa?" Nah, itu gema. Nah, ayat ini kita aplikasikan dalam perkataan kita. Kalau saudara mengatakan, "Kamu diberkati," maka dia juga akan mengucapkan, "Kamu diberkati" kepada saudara. Misalnya, "Engkau diberkati," "Engkau diberkati," gitu ya. Tapi sebaliknya saudara, kalau saudara dan saya mengatakan perkataan yang jelek, perkataan yang buruk, perkataan yang penuh dengan kutuk makian, itu juga akan kembali kepada kita. Misalnya, "Kamu jahat," dia juga akan mengatakan kepada kita, "Kamu jahat." Ya. Nah, itulah sebabnya perkataan kita itu bisa kembali kepada kita. Karena gema tadi, saudara. Setiap benda di dunia ini memiliki intensitas untuk memantulkan suara. Ya, oleh sebab itu, seperti gedung pertemuan atau gedung gereja, itu dipasang peredam supaya suaranya tidak memantul, tidak menggema.
Nah, tapi kembali ke sini saudara. Apa yang kita ucapkan akan kembali kepada kita. Sebab itu, ya, mari kita jaga lidah kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita suka menggemakan kata-kata yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan berkat, kata-kata yang positif, kata-kata iman, kata-kata yang memuliakan Tuhan, maka juga akan kembali pada kita kata-kata yang baik. Saya berdoa supaya jangan kita menjadi pribadi atau orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan karena bisa kembali kepada kita. Sebaliknya, mari kita ucapkan semua kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, supaya kita tidak mengalami kematian, tapi kita mengalami kehidupan. Semakin hidup lebih lagi berkenan kepada Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Saya berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, saya merindukan saudara dan saya memahami kuasa lidah ini. Dan kita bisa mengerti 3 hal yang kita pelajari hari ini, yaitu pahami kuasa lidah. Sekalipun kecil, dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. 2, ya, pahami ukuran lidah. Semakin saudara mengalami pertumbuhan, baik secara rohani maupun di dalam profesi saudara, aktivitas saudara, semakin saudara dipercaya, maka semakin kita harus bisa mempertanggungjawabkan perkataan kita. Ya, harus menjadi teladan, menjadi berkat buat orang lain. Dan yang ketiga, mari kita latih lidah kita. Karena semakin kita latih, maka kita akan semakin profesional, akan semakin mahir, akan semakin baik. Kalau kita latih lidah kita dengan perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang penuh iman, perkataan yang penuh berkat, maka saya yakin dimanapun kita berada, baik di ibadah, baik di rumah, baik di sekolah, baik di pekerjaan, kita juga akan tetap sama, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik dan memuliakan Tuhan. Sehingga kita akan memakan buah-buah yang baik dari perkataan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu tentang kuasa lidah. Tuhan, Kau melihat setiap kami semua, baik hati kami, perkataan kami maupun perbuatan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang masih memiliki dosa-dosa dalam perkataan kami, yakni tidak bisa menjaga lidah kami dan mengucapkan perkataan-perkataan kotor atau perkataan-perkataan yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah dengan firman yang kami terima pada hari ini, membuat kami mengambil sebuah keputusan untuk kami menjaga lidah kami. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus saat ini. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Jikalau Bapak Ibu Saudara ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan Roh Kudus berbicara pada kita, mari kita mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunannya. Saya percaya Bapak Ibu sudah menyiapkan baik sirup ataupun teh sebagai pengganti anggur, maupun juga roti tawar atau roti kering sebagai pengganti hosti. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita, dan biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan tetap menyertai kita dalam perjamuan kudus saat ini. Saya akan berdoa sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu buat kami. Engkau melihat seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing dimanapun mereka berada. Merupakan kasih karunia jikalau kami boleh menerima
perjamuan kudus, yakni tubuh dan darah-Mu sendiri Tuhan, untuk kami boleh memiliki persekutuan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Bapa, terima kasih untuk tubuh-Mu ya Tuhan yang telah disalib. Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah membasuh dosa-dosa kami. Dan saat ini kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ampuni segala dosa maupun kesalahan kami ya Tuhan. Layakkanlah kami supaya kami diberkati dan kami mendapatkan anugerah yang luar biasa melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan baik roti maupun sirup pengganti anggur. Dan mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita pegang roti dengan tangan kanan, tinggi ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu sudah percaya bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan Yesus? Apakah engkau percaya bahwa tubuh Tuhan Yesuslah mati di kayu salib? Apakah engkau percaya dia menggantikan kita yang seharusnya dihukum? Dan apakah engkau percaya bahwa oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita sudah disembuhkan? Amin. Mari kita mengucap syukur bersama-sama dan kita akan makan roti ini sebagai lambang daripada tubuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan mari kita pegang cawan anggur atau sirup. Dengan tangan kanan kita angkat tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya anggur dalam cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan Yesus? Apakah engkau percaya bahwa darahnya telah dicurahkan di atas kayu salib? Dan apakah engkau percaya bahwa darahnya telah menyucikan dosa-dosa kita? Amin. Mari kita mengucap syukur bersama-sama dan kita akan minum anggur dalam cawan ini sebagai lambang daripada darah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari ambil waktu beberapa menit untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena kebaikannya. Bersyukur karena kasih karunia-Nya. Bersyukur karena berkat-berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat perjamuan kudus saat ini ya Tuhan. Engkau telah memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami untuk menebus dan mengampuni semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami bersyukur boleh diangkat menjadi anak-anak Tuhan yang boleh memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bapa, saat ini Engkau berkati setiap jemaat-Mu satu persatu di dalam setiap kehidupan mereka, baik dalam keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam studi, dalam pelayanan kami semua. Kami serahkan padamu Tuhan, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang taat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus ini. Segala puji hormat kami naikkan padamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dan bejana pemberaanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saat ini adalah saat yang baik untuk kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki rekening pribadi, dipersilahkan untuk memberikan persembahan secara transfer rekening. Tapi jika tidak memiliki rekening pribadi, silahkan bisa mempersiapkan persembahan di rumah masing-masing. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita dengan penuh syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu atas kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu, kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu, untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, Engkau akan memberkati baik persembahan syukur kami maupun persepuluhan yang kami berikan kepada Tuhan. Dan juga persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, kami serahkan padamu Tuhan. Kami mau belajar taat dan setia, kami mau belajar Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan persembahan kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, studi daripada anak-anak-Mu, pelayanan kami bersama-sama kami serahkan padamu. Kami percaya kami akan diberkati dan semakin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, tiba waktunya untuk kita menerima doa berkat. Mari kita siapkan hati kita fokuskan iman kita, pandangan kita kepada Kristus, dan mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah segala berkat yang Tuhan janjikan bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikannya kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu dan Tuhan akan menjadikan engkau berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan memberkati lumbung-lumbungmu, segala usaha dan pekerjaanmu, studi maupun juga masa depanmu. Tuhan Allah akan jadikan engkau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Tuhan berkati. Miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan